Lo pernah mikir nggak, kenapa dari kecil kita diajarin buat sekolah tinggi, terus kerja keras, lalu hidup bakal aman? Padahal kenyataannya, ribuan orang yang ikutin jalur itu sekarang stres, punya hutang, dan ngerasa gagal. Gini deh, kalau sistem yang katanya jalan terbaik itu benar, kenapa banyak orang yang punya gaji tapi hidup tetap terasa miskin? Dan yang paling bikin merinding, sebenarnya ini bukan salah kita, tapi cara kita dibentuk. Yap gak? Kalau gue bilang, pemerintah nggak ngajarin lo soal uang. Bukan karena lupa, tapi karena ada sebabnya. Bentar. Sebelum lo mikir ini teori konspirasi, gue mau tanya satu hal. Kenapa nggak ada pelajaran cara mengatur uang dari SD sampai kuliah? Tapi kita diwajibkan belajar hal yang bahkan kita gak pakai. Gue inget, waktu kecil, guru-guru dan orang tua selalu bilang, yang penting ranking bagus, nanti rezeki pasti ngikut. Dan gue percaya 100%. Gue nurut, gue belajar, gue ikut aturan. Tapi semakin gede, gue sadar satu hal pahit, yaitu sekolah itu mempersiapkan kita jadi pekerja, bukan pengelola hidup. Lucunya, kita diajarin cara ngerjain soal matematika yang rumit, tapi gak pernah diajarin cara bayar cicilan tanpa stres. Kita diajarin tentang kerajaan Majapahit, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur gaji pertama. Dan lucunya lagi, semua ini dianggap normal. Padahal ada alasannya kenapa pelajaran finansial nggak pernah masuk kurikulum. Karena akhirnya kita tumbuh dengan pola pikir begini. Yang penting punya pekerjaan tetap. Uang itu urusan nanti. Yang penting kerja dulu. Biaya hidup pasti kebayar kalau gue rajin. Tapi realitanya gaji naiknya pelan, sedangkan harga naiknya kenceng. Banyak orang baru mengerti pentingnya dana darurat setelah kena musibah. Anak muda lebih takut kelihatan miskin daripada beneran miskin. Dan yang paling menakutkan adalah banyak orang lebih siap jadi karyawan daripada siap mengelola uangnya sendiri. Makanya jangan heran kalau ada orang dengan gaji 10 juta, tapi hidupnya tetap sama, kayak pas gaji 3 juta. Karena masalah kita bukan selalu kurang uang, tapi nggak ngerti gimana uang itu bekerja. Sekarang, coba pikir, kalau semua orang paham cara ngatur duit, kalau semua orang ngerti cara investasi, kalau semua orang ngerti cara bikin usaha kecil, kalau semua orang paham cara kerja bunga berbunga, apa yang terjadi? Negara bakal punya lebih sedikit pekerja yang patuh. Sistem ini butuh orang yang kerja dari pagi sampai malam,
nggak banyak tanya, butuh uang setiap bulan. Karena kalau semua orang melek finansial, siapa yang mau kerja lembur tanpa protes? Siapa yang mau ngambil cicilan tanpa mikir 2 kali? Dan kalau itu benar, kenapa kita nggak mulai sadar dari sekarang? Gue punya cerita tentang seorang teman, sebut aja namanya Ardi. Dia anak pintar, ranking terus, kuliahnya bagus banget. Lulus, langsung keterima di perusahaan besar. Tapi setahun berjalan, gajinya habis terus. Cicilan HP, cicilan motor, jajan, traktiran, biar kelihatan berkelas, dan pergaulan kantor. Dan yang bikin sedih, dia malu kalau bilang lagi bokek, tapi nggak malu kalau ngutang. Sampai satu waktu, dia ngomong, padahal gue udah ngikutin semua aturan. Tapi kenapa hidup gue tetap capek dan ngeri mikirin duit? Dan saat itu gue sadar, bukan Ardi yang salah, tapi sistem yang gak pernah ngajarin cara keluar dari lingkaran itu. Jadi mulai sekarang, ada 3 hal yang bisa lo lakuin walaupun sistemnya gak nge-backup lo. Yang pertama, wajib ngerti cash flow pribadi. Tulis semua pemasukan, pengeluaran, dan kebocoran kecil setiap bulan. Bukan di kepala, tapi di kertas atau aplikasi. Yang kedua, jangan cuma cari kerja, tapi cari skill yang bisa dijual. Skill itu kayak ATM portable, bisa dipakai kapan aja. Contohnya, desain, bahasa, editing, marketing, voiceover, coding, atau jualan. Yang ketiga, pahami uang itu seperti tanaman. Kalau cuma ditaruh, dia mati. Kalau ditanam, dia tumbuh. Mulai dari kecil, seperti reksadana, emas, atau usaha kecil rumahan. Lo gak perlu jadi kaya minggu depan. Yang penting, lo gak stuck seumur hidup. Gue bukan mau nyalahin siapa-siapa. Tapi kalau sistem gak ngajarin lo soal uang, lo harus cari tahu sendiri. Karena hidup lo bukan tanggung jawab kurikulum. Jangan tunggu di PHK dulu, baru mikir. Jangan tunggu hutang numpuk, baru belajar. Jangan tunggu umur 40, baru sadar soal masa depan. Karena keputusan kecil hari ini bisa jadi pembeda hidup lo di 10 tahun ke depan. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, ceritain di kolom komentar. Gue pengen baca pengalaman lo. Dan ingat, kemiskinan bukan hanya soal kurang uang. Tapi ketika lo gak pernah sadar kemana uang lo pergi dan siapa yang mengarahkannya.